Renungan kita hari ini masih seputar belajar berdoa yang diambil dari kitab Matius pasal 6, dan fokus kita ada pada ayat yang ke-9 dan 10, di mana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Matius 6 ayat 9-10. Biasanya doa-doa kita terbatas hanya untuk hal-hal yang bersifat sementara. Tetapi dalam firman Tuhan ini kita diperkenalkan bahwa doa itu begitu luas dan dalam, seluas kerajaan Allah. Tuhan Yesus juga mengajarkan supaya kita mengutamakan nama Tuhan, kerajaan Allah dan kehendaknya dalam doa-doa kita. Dari sini kita bisa menangkap bahwa Tuhan sebenarnya menciptakan doa bukan hanya untuk kita mendapatkan kecukupan, tetapi lebih lagi supaya kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Ketika kita mulai melihat doa dari sudut pandang Tuhan dan berdoa dengan tujuan seperti yang Tuhan kehendaki, kita akan berdoa dengan cara yang berbeda. Dan juga doa kita menjadi doa yang bernilai kekal. Mari kita lihat satu persatu. Kira-kira seperti apakah doa itu jika kita berdoa untuk menguduskan nama Tuhan? Ketika saya belajar berdoa, saya minta Tuhan mengajar hati saya untuk menguduskan nama Tuhan. Salah satu yang Tuhan ajarkan adalah melalui kasusnya Musa dan Harun ketika mereka ditegur Tuhan. Anda bisa baca seluruh kisahnya dalam Bilangan pasal 20. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Bilangan 20 ayat 12. Kalau seseorang tidak mempercayai Tuhan, berarti ia memperlakukan Tuhan seperti manusia biasa dan tidak menguduskan nama Tuhan. Memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan yang kudus artinya mempercayai Tuhan, mempercayai janji firman-Nya, mempercayai perintahnya, dan memberi perhatian pada peringatan-peringatannya. Kalau kita menganggap Tuhan dapat dipercaya, kita pasti mau mentaati firman-Nya. Mempercayai Tuhan sepertinya hal yang simpel. Tetapi kenyataannya hati kita sangat sulit mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Benar gak? Kalau saya boleh bertanya, ketika Anda punya masalah, apakah Anda lebih suka lari kepada Tuhan, memohon pertolongannya, atau kepada orang lain yang kelihatannya lebih hebat? Ketika Anda memerlukan konseling, apakah Anda lebih suka mencari konseling dari firman Tuhan atau dari buku karya orang-orang terkenal? Apakah Anda mengerti mengapa kita perlu berdoa agar nama Tuhan dikuduskan dalam hidup kita? Berdoa itu seperti membuka pintu hati kita supaya Roh Kudus terlibat dan bekerja. Hati yang keras dijadikan lembut, hati yang hampir patah dikuatkan, hati yang suka memberontak dijadikan taat, hati yang tidak suka akan kebenaran menjadi haus akan firman Tuhan. Dengan kekuatan dan kehebatan manusia, kita tidak memiliki kuasa untuk mentaati Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menyediakan cara untuk anak-anaknya terlibat aktif, yaitu dengan berdoa. Tuhan yang bekerja, kita yang berdoa, dan Tuhan bekerja melalui doa-doa kita. Apakah Anda sudah mendengar panggilan Tuhan untuk berdoa? Berdoa supaya Anda menguduskan nama Tuhan. Berdoa supaya kerajaan Tuhan datang dalam komunitasmu. Berdoa supaya kehendak Tuhan kita taati di tengah-tengah dunia yang menentang kehendak Tuhan. Doa-doa seperti ini tidak bisa hanya kita lakukan sekali, dua kali, tetapi setiap hari dan setiap saat. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan,
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berdoa dengan mengutamakan kepentingan Tuhan hari ini sama seperti memohon Tuhan memberi kita makanan secukupnya. Tuhan, beri saya hati yang baru hari ini, hati yang mau taat kepada Tuhan. Atau Tuhan, saya tidak kuat menanggung beban hari ini, berilah sukacitamu menjadi kekuatanku hari ini. Situasi hidup kita mungkin tidak berubah, tetapi pribadi kita yang berubah sehingga kita dimampukan untuk mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi, atau dimampukan untuk mendengar penolakan orang lain, atau hati kita tenang walaupun ada gelombang hidup hari ini, dan kita dengan rela mau memberitakan Kristus kepada orang lain yang belum mengalami kasih Kristus. Doa yang mengutamakan Tuhan adalah doa yang hidup dan menyegarkan jiwa. Apa yang perlu Anda rubah dalam berdoa? Kiranya Roh Kudus menolong.